Ini yang saya bilang, setengah jam ke depan kita bahas ini. Di sekeliling kita, ini sering saya bilang ya, hati-hati memposisikan diri, jangan-jangan kita berhadapan dengan orang yang dicintai oleh Allah, walinya Allah, temannya Allah. Ini saya ambil dari bab 73, dari 560 bab. Tentang level dan tingkatan para kekasih rahasia Allah. Ini uniknya, kadang-kadang walinya sendiri tidak ngerti kalau dia wali. Itu dahsyatnya di situ. Wali kalau ngerti dirinya wali, ini beban yang sangat berat, luar biasa. Jadi maka kadang-kadang Allah menjaga dirinya dengan dia sendiri tidak sadar kalau dia wali. Biasanya yang ngerti kalau dia wali, wali yang lain. Oke, meskipun saya ngomong gini kamu nggak usah GR, jangan-jangan aku wali. Ya, ini sok-sok kamu gitu merasa wali kayak aku. Udah. Arahnya jangan ke dirimu, tapi ke orang-orang sekelilingmu. Jangan-jangan mereka wali. Kalau ke arah dirimu sendiri, lahirnya merasa besar, merasa tinggi. Kalau kamu merasa dirimu wali, berarti pasti kamu bukan wali. Rumusnya memang begitu. Ketika kamu merasa dirimu wali, berarti ada rasa tinggi dalam dirimu. Pasti kamu bukan wali. Nah, justru, lah iya Pak, saya ini tidak merasa diriku wali. Jangan-jangan saya wali, ya doa. Buletnya di situ lagi nanti. Wis tidak usah mikir ke situ lah. Jadi atribut, gelar, nama, level, tingkatan itu sama sekali tidak penting. Yang penting prosesnya, mujahadahmu, sulukmu, pendekatanmu pada Allah. Levelmu di mana, akhwalmu nyampe apa, tidak usah dipikir. Begitu kamu mikir, kira-kira aku ini makumnya sudah wali apa belumnya? Pasti tidak, sudah. Jadi yang ada di pikiranmu hanya Allah saja, bukan gelar keduniaanmu. Ini kan identifikasi dari Ibnu Arabi. Ya memang nanti dipahami secara rasional banyak, apa iya begitu ya? Ya memang menangkapnya jangan pakai rasio, pakai intuisi. Saya bilang tadi, Ibnu Arabi nulisnya dengan pengetahuan ilhamiah para kekasih Allah yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Inilah para insan kamil yang bikin dunia ini belum kiamat. Selama orang-orang ini masih ada, kiamat belum terjadi. Oke. Yang paling tinggi, kadang orang menyebutnya wali kutub. Kelompok al-aktab. Ya, kutub itu penghulu. Penghulu maksudnya kepala, bukan penghulu dalam arti yang mengijab kabulkan. Jadi yang paling tinggi. Jadi ada orang-orang kekasih Allah yang levelnya wali kutub. Wali ini jumlahnya cuma 1. Meskipun nanti ketika meninggal ada gantinya. Jadi ya nanti di narasinya siapa? Ibnu Arabi disebut beberapa yang sepengetahuan dia pernah menduduki makom sebagai wali kutub. Seperti Abu Yazid Bustami, Ahmad Ibnu Harun Rashid Ar-Rosidi, para khulafaur Rasyidin. Empat-empatnya bagi Ibnu Arabi itu wali kutub. Hasan bin Ali. Gak usah tanya kenapa Husain gak masuk. Karena memang, ya karena Hasan ini dikenal memang perilaku kehidupannya sufistik. Hasan ini secara aklamasi diangkat sebagai khalifah, tapi diminta oleh Muawiyah dikasihkan. Karena bagi dia apa sih jabatan itu? Kalau dengan
jabatan ini saya kasihkan umat Islam tentram, saya kasihkan. Umat Islam damai, saya kasihkan. Itu Hasan. Meskipun beliau meninggal diracun oleh istrinya sendiri. Diracun 2 kali. Diracun yang pertama tidak sempat meninggal. Ya tetap istrinya nggak dimarahi, nggak dicerai. Diracun lagi yang kedua. Dan meninggal. Nggak usah tanya, wali kok bisa meninggal Pak? Ya iso. Ya, meninggal nggak meninggal itu ya urusannya beda. Tapi Hasan bin Ali sempat. Kalau ulama Umar bin Abdul Aziz, Umarok, khalifah yang makomnya dipandang Umar bin Abdul Aziz. Kapan-kapan saya membayangkan nanti ada 1 bulan kita ngomong pemikiran-pemikirannya para raja. Salah satunya saya ingin ngangkat Umar bin Abdul Aziz, mungkin Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain, muridnya Aristoteles. Kemudian dari Jawa saya ingin memasukkan Sultan Agung dengan serat sastra gendingnya. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4. 1 lagi entah nanti kita cari. Yang posisinya raja, jadi jangan salah. Raja, presiden, pemimpin itu banyak juga yang punya gagasan-gagasan original, filosofis. Oke, jadi Al-Aktab. Di bawah Al-Aktab ada Al-A'immah. Kalau Al-A'immah isinya 2. Gelarnya Abdul Rabbi sama Abdul Malik. 2 orang wali. Itu level kedua. Kemudian level ketiga ada Al-Autad. Oke ya. Al-Autad itu artinya cagak, tiang, pasak. Ya. Al-Autad ini jumlahnya 4. Adanya di 4 penjuru mata angin, barat, utara, timur, selatan. Jadi di barat juga ada wali, jangan salah. Tidak cuma di timur. Ya entah siapa beliaunya kita tidak tahu. Jadi porosnya ada di Ka'bah. Autad ini dalam catatannya Ibnu Arabi pernah di antara wali Autad ini perempuan. Ya siapa ngerti di antara yang di sini ada yang wali perempuan. Oke, cuma tidak usah merasa wali. Nanti penyakitnya kembali lagi. Gelarnya 4 orang ini ada Abdul Hayy, ada Abdul Halim, ada Abdul Qadir, dan Abdul Murid. Ibnu Arabi cerita, kami pernah ketemu orang di Maroko. Jadi seorang di antaranya tinggalnya di Maroko. Sedang ngumpul, mereka tinggal di utara, di timur, di barat, di selatan bumi. Ini mereka yang menjaga keseimbangan alam, sehingga tidak jadi kiamat. Namanya Al-Autad. Ada lagi wali Abdal. Badal ini pengganti. Jadi jumlahnya 7, menjaga 7 wilayah di bumi. Saya tidak tahu 7 wilayah itu pembagiannya bagaimana. Yang jelas bukan benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, tidak. Ada kategori pembagiannya sendiri. Nanti itu Ibnu Arabi cerita ada wali Abdal yang namanya Abdul Majid bin Salamah. Ada orang bernama Abdul Majid bin Salamah tanya pada seorang wali Abdal namanya Mu'ad bin Ashroh. Gimana sampean kok bisa jadi wali Abdal? Katanya dia jadi wali Abdal itu yang pertama karena sering lapar, gemar beribadah di malam hari, suka diam dan mengasingkan diri. Bukan kita banget. Ya. Kita kebalikannya semua. Kalau kita suka makan-makan, ya. Kalau malam sukanya tidur,
Kemudian suka kalau ada rame-rame, pesta-pesta, banyak teman. Kebalikannya. Sekarang kita menghadirkan teman kan sering tidak pakai fisik, tapi pakai WA sama Facebook. Sama aja, berarti kita tidak suka kesendirian, sukanya keramaian. Nah, berarti kalau seandainya kita wali, pasti bukan wali abdal. Mungkin wali yang lain, wali murid atau wali. Oke, ada an-nukoba. An-nukoba ini, ya, nakib itu artinya kepala kaum. Jumlahnya 12. Jadi di antara cirinya wali nukoba ini syariatnya kuat. Jadi patuh pada syariat, tapi juga dia bisa membaca pengetahuan-pengetahuan rahasia. Bahkan di antara karomahnya diceritakan Ibnu Arabi ada wali nukoba yang bisa nebak ini jejaknya orang pintar apa orang bodoh. Kalau mungkin habis jalan-jalan di pantai itu dilihat, oh ini jejaknya orang pintar, ini orang bodoh, itu bisa. Dari jejaknya saja. Itu wali nukoba namanya. Ada lagi wali nujaba. Kalau nujaba 8 orang. Dari akar kata najib. Cirinya disukai banyak orang. Di mana-mana disambut banyak orang. Oke. Meskipun yang bersangkutan tidak merasa bahwa dirinya wali. Yang mengingatkan bahwa dia wali adalah wali yang lain. Yang derajatnya lebih tinggi. Wali kelompok nujaba ini jumlahnya 8. Tidak kurang, tidak lebih. Kalau satu meninggal akan diganti yang lain. Biasanya ada istilah wisuda wali. Jadi, ya kapan-kapan kamu tak undang kalau ada wisuda wali ya. Oke, ada wali kelompok hawariyun. Hawari ini dari akar kata penolong. Hawariyun ini jumlahnya 1 setiap zaman. Kalau meninggal nanti diganti lagi. Nabi menyebut pernah bahwa hawarinya beliau adalah Zubair bin Awam. Berarti Zubair termasuk kategori wali hawari. Meskipun di sekeliling Nabi banyak sahabat-sahabat. Kalau Khulafaur Rasyidin kan tadi jelas walinya. Nah, kalau ini Zubair bin Awam itu wali hawari, kelompok hawariyun. Ada rojabiyun. Ini yang paling unik menurut saya di antara kategori-kategori yang lain. Rojabiyun ini dia jadi wali kalau bulan Rejab saja. Iya. Orang-orang ini biasanya di bulan Rejab dia akan jatuh sakit. Dan saat dia sakit, dia akan dapat banyak sekali ilham, banyak sekali isyarat dari Allah. Jadi sampai nanti akhir bulan. Kalau bulan Rajab selesai dia. Cuma ya dengan bekal wawasan ilhamiah yang sangat banyak yang diperoleh saat dia sakit di bulan Rajab. Ya meskipun kalau kalian besok bulan Rajab sakit, tidak usah mikir, wah iki aku ya arep dadi wali ini Rajab-Rajab kok pilek. Wah ini jangan-jangan saya wali Rajabiyun. Tidak di situ. Pokoknya tidak usah mikir dirimu wali lah. Oke, jadi wali-wali Rajabiyun ini juga banyak yang tidak paham kalau dirinya wali. Cuma dia nanti akan banyak sekali dapat petunjuk dari Allah yang datangnya di bulan Rajab ini. Nanti bulan Rajabnya pergi, sudah kembali seperti sedia kala. Kayak orang biasa, normal. Namanya Rajabiyun. Ada kelompok Khotamiyun. Ibnu Arabi sendiri bilang bahwa akulah penutup para wali. Dia pernah bilang begitu. Itu menunjukkan bahwa dia termasuk jenis khotamiyun. Jumlah ini hanya ada seorang. Dan setelah wali khotamiyun ini terus Nabi Isa datang. Wali yang terakhir.
Ini jenis wali khotamiyun.